Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Matematika Wajib kelas 12. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang peluang kejadian. Sebelum lebih jauh mempelajari tentang peluang kejadian, ada beberapa istilah yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama yaitu percobaan. Adalah suatu proses yang menghasilkan data, misalnya melemparkan uang logam, melemparkan dadu. Kemudian ada ruang sampel, simbolnya S besar, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Misalnya tadi melemparkan sekeping uang logam, maka akan muncul yaitu ruang sampelnya, angka, dan gambar. Kemudian titik sampel, yaitu anggota dari ruang sampel, di mana banyaknya titik sampel disimbolkan dengan NS. Jadi pelemparan uang logam tadi NS-nya atau banyaknya titik sampel yaitu ada 2, yaitu angka sama gambar. Kemudian ada kejadian. Kejadian itu bagian dari ruang sampel. Misalnya pelemparan sekeping uang logam diperoleh kejadian muncul angka atau A dan muncul gambar atau G. Kemudian contoh soal. Tentukan ruang sampel dan banyaknya titik sampel dari percobaan berikut. Pelemparan 2 keping uang logam. Oke, ini ada tabelnya. Jadi kalau pelemparan 2 uang logam pertama, kedua, berarti yang muncul ruang sampelnya yaitu angka-angka, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka dan gambar-gambar, itu ada 4. Kalau satu uang logam ada 2, kalau 2 uang logam berarti 2 kali 2 yaitu 4. Jadi banyaknya titik sampel yaitu ada 4. Kemudian yang B, pelemparan sebuah dadu. Kita tahu bahwa dadu itu memiliki 6 sisi. Nah, maka ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berarti NS-nya ada 6. Kemudian pelemparan sebuah mata uang logam dan sebuah dadu. Nah, ini mata uang logamnya, angka gambar, ini dadunya 1 sampai 6. Maka kita pasangkan berarti A1, A2, A3, A4 sampai 6G, 6 gambar. Sehingga banyaknya titik sampel yaitu ada 12. Kemudian kalau dari sebuah kotak misalnya berisi 9 kelereng, diambil 2 kelereng secara bersamaan. Tentukan banyak anggota ruang sampelnya. Oke, kita tahu banyak hasil yang mungkin. Karena di sini ada 9, diambil 2. Ambilnya acak, tidak memperhatikan urutan, berarti pakainya kombinasi 92. 9 faktorial dibagi 2 faktorial kali 7 faktorial, yaitu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hasilnya 36. Jadi NS-nya 36. Kemudian yang kelima, 2 buah dadu dilempar bersama. Kalau satu dadu itu ada 6. Kalau 2 dadu berarti 6 kali 6, yaitu 36. Dimana sampelnya 1,1, 1,2 sampai 6,6. Jadi semuanya di sini ada 36. Banyaknya titik sampel yaitu 36. Sampelnya ini. Kemudian 2 buah dadu dilempar. Tulislah dalam bentuk himpunan kejadian berikut. A. Kejadian muncul jumlah kedua mata dadu berjumlah 3. Kalau mata dadu berjumlah 3, berarti kita tambahkan. Ini 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Berarti yang jumlahnya 3 yaitu yang ini warnanya kuning 1,2 dan 2,1. Berarti NA-nya, banyak kejadian A-nya yaitu sama dengan 2. Kemudian yang B, kejadian muncul jumlah kedua mata dadu berjumlah 10. Yang dijumlahkan 10. Nah, itu ada 64, 55, dan 46. Sehingga NB-nya banyaknya kejadian B ada 3, yaitu yang warna biru. Kemudian yang C, kejadian muncul jumlah kedua mata dadu kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti 2, 3, 4. 1, 1 berarti 2. 1, 2 kan berarti jumlahnya 3. Ini jumlahnya 4. 3, 4, 4. Jadi banyaknya kejadian C yaitu sama dengan ada 6. Kemudian nah, sekarang kita masuk ke peluang kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak anggotanya NS dan A merupakan kejadian dengan banyak anggotanya NA, maka peluang kejadian A atau dilambangkan dengan PA adalah sama dengan
NA dibagi NS, di mana NA ini kurang dari NS atau lebih kecil dari NS, sehingga kisaran peluang antara 0 sampai 1. Kalau dia peluangnya kok 1, berarti itu suatu kejadian pasti. Misalnya, matahari terbit dari sebelah timur, nah itu berarti peluangnya 1. Kemudian kalau peluangnya 0, itu berarti kejadian mustahil, tidak mungkin terjadi. Misalnya matahari terbit dari sebelah barat, nah itu berarti peluangnya 0. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul sisi berangkat ganjil. Kita tahu bahwa sebuah dadu, maka sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya yaitu ada 6. Misal A, kejadian muncul sisi berangka ganjil. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka yang ganjil yaitu 1, 3, 5. Maka NA-nya ada 3. 1, 2, 3. Yaitu banyaknya anggotanya ada 3. Sehingga peluangnya yaitu NA dibagi NS, 3 dibagi 6. Itu sama dengan setengah. Contoh kedua, 3 buah mata uang logam dilemparkan bersama. Tentukan peluang muncul satu gambar. 3 uang logam. Kalau 1 uang logam 2. Kalau 2 tadi 4 karena 2 kali 2. Berarti kalau 3, 2 kali 2 kali 2. Berarti sama dengan 8. Ini sampelnya. NS-nya ada 8. Ditanyakan kejadian muncul satu gambar. Berarti dicari yang G-nya hanya 1, yaitu AAG, AGA, dan GAA. NA-nya ada berapa? Banyaknya kejadian A. 1, 2, 3. Ada 3. Berarti peluangnya NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 8. Berarti 3 per 8. Kemudian, contoh 3. Dalam sebuah kotak terdapat 4 buah bola hijau, 3 merah, 2 biru. 2 bola diambil sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil 2 bola merah, yang B bola hijau dan biru. Oke. Kita tahu bahwa banyaknya bola yaitu ada 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9. 9 diambil 2 bola secara acak, berarti NS-nya yaitu kombinasi 92. 9 diambil 2. Hasilnya 36. Sekarang yang A peluang kedua bola merah. Ya, bola merahnya tadi ada 3. Diambil langsung 2 merah semua. Berarti kombinasi 3, 2. Berarti hasilnya 3. Sehingga peluang kejadian A-nya NA per NS, NA-nya tadi ketemu 3, NS-nya ketemu 36. Berarti 3 per 36 sama dengan 1 per 12. Sekarang yang B, peluang yang terambil 2 bola itu bola hijau dan biru. Nah, hijaunya tadi ada berapa? 4. Berarti karena hijau dan biru berarti hijau dikali biru. Hijaunya tadi 4, diambil 1. Karena kan 2 bola. Bolanya berarti yang satu hijau, yang satu biru. Berarti hijaunya 4 diambil 1 dikali. Kemudian birunya 2 diambil 1. Berarti C41 dikali C21. Itu sama dengan C41 itu sama dengan 4, C21 sama dengan 2. 4 kali 2, 8. Berarti peluangnya B, 8 per 36 sama dengan 2 per 9. Lanjut. Nah, sekarang frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A merupakan banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Frekuensi harapan dirumuskan dengan N dikali peluang dari A. Ini keterangannya, FHA itu frekuensi harapan kejadian A, N-nya itu banyak percobaan, PA-nya itu peluang kejadian. Contohnya, sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama sebanyak 120 kali. Berapa frekuensi harapan muncul sisi angka dan mata dadu genap? S-nya dicari dulu, karena sekeping uang logam dan sebuah dadu. Berarti tadi S-nya yaitu ada 12 ya, uang logam 2, dadu 6, berarti 2 kali 6 berarti 12. Kemudian N-nya 120, frekuensi harap berarti harus cari peluangnya dulu. A, kejadian muncul sisi angka dan mata dadu genap. Sisi angka berarti A yang berpasangan dengan angka genap. Berarti 2A, 4A, dan 6A. Itu berarti NA-nya ada 3. Berarti peluangnya NA per NS yaitu 3 per 12 sama dengan 1 per 4. Frekuensi harapan N dikali peluang dari A, N-nya 120, PA-nya 1 per 4. Berarti sama dengan 30. Berarti frekuensi harapannya 30. Peluang komplement suatu kejadian.
Misal, komplement suatu kejadian A itu berarti sama dengan kejadian yang bukan kejadian A. Berarti komplemennya, berarti yang bukan kejadian A. Atau ditulis dengan A aksen. Jadi, karena peluang itu tadi antara 0 sampai 1, peluang A ditambah peluang A komplement itu sama dengan 1. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Contohnya, sebuah kantong berisi 4 butir kelereng merah, 5 butir kelereng putih, 3 butir kelereng hijau. Dari kantong diambil 2 kelereng star acak. Tentukan peluang terambilnya kelereng bukan merah. Oke, jumlah kelereng ada 4 tambah 5 tambah 3 yaitu 12. Kemudian dari 12 kelereng diambil 2 star acak, maka NS-nya kombinasi 12-2. Oke, sama dengan 66. Nah, misal A kejadian terambil 2 kelereng merah. Maka karena ditanyakan bukan merah, kita misalkan A kejadian terambil 2 merah. Berarti Na-nya sama dengan merahnya tadi ada 4, diambil 2. Berarti kombinasi 42 sama dengan 6. Sehingga peluang terambil 2 kelereng merah sama dengan Na bagi Ns 6/66 sama dengan 1/11. A aksen atau A komplement sama dengan kejadian terambil 2 kelereng bukan merah. Berarti P A aksen sama dengan 1 dikurangi PA. 1 dikurangi 1/11 yaitu 10/11. Jadi peluang terambil kedua kelereng bukan merah yaitu 10/11. Oke, demikian yang kita pelajari. Nanti akan kita lanjut dengan video selanjutnya, yaitu tentang peluang kejadian majemuk. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.